Oke, halo semuanya, kembali lagi di video rekomendasi buku. Kayaknya aku mulai keranjingan nih untuk bikin video rekomendasi buku terus gitu kan. Dan untuk di video kali ini tuh aku akan membuat rekomendasi buku yang bertemakan tentang time travel. Dan di sini akan ada 5 buku ya. Dan ini lumayan beragam sih. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke judul yang nomor 1. Nah, untuk yang pertama di sini tuh adalah Funiculi Funicula karyanya Toshikazu Kawaguchi. Judul yang pertama ini tuh aku yakin banget pasti banyak orang yang sudah tahu. Dan kalau untuk seri Funiculi Funicula ini sendiri sebenarnya aku baru baca 2 buku. Meskipun ini sebenarnya adalah kumpulan cerita, tapi dari masing-masing cerita ini tuh tetap mempunyai benang merah yang sama, yaitu kafe yang bisa membawa pergi pengunjungnya ke masa lalu atau masa depan. Kalau aku sendiri disuruh milih buku pertama atau buku kedua, aku akan memilih buku yang keduanya sih, karena menurut aku lebih heartwarming dan juga lebih improve dibandingkan buku pertamanya. Dan kalau kalian penasaran, aku udah pernah bikin sebenarnya untuk video reviewnya, baik untuk judul yang pertama dan juga untuk judul yang kedua itu aku bikin dalam bentuk reading vlog. Nanti kedua videonya bakalan aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, selanjutnya di sini tuh ada Memutar Ulang Waktu karyanya Gabriela Chandra. Ini tuh recently lah, aku baru baca ini tuh di bulan Maret kemarin. Dan aku sendiri sebenarnya baru nyadar kalau aku punya buku ini tuh cukup lama di Google Play Books. Dan ternyata ceritanya tuh enak banget untuk diikutin, ringan gitulah. Bahkan kalau kalian bener-bener diniatin bisa banget untuk dibaca dalam sekali duduk. Nah, ini tuh ceritanya tentang Sheila yang merasa hidupnya ini kayak bener-bener F up banget lah. Dia merasa kurang puas dengan hidupnya, dengan kondisinya gitulah ya, nasibnya. Dan dia selalu menyalahkan banyak hal, mulai dari orang-orang di sekitarnya sampai ke masa lalu dirinya yang dia tuh selalu menganggap menyia-nyiakan kesempatan gitulah ya. Hingga suatu ketika akhirnya si Sheila ini punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan mengulangi kehidupannya. Nah, ini menurut aku cukup fresh lah ya. Dia ini tuh juga ada romansnya gitu, ala-ala cerita teen lead Wattpad gitulah. Tapi menurut aku ini tuh cerita yang acceptable ya kalau menurut aku. Jadi nggak pure romance, nggak yang menye gitu, tapi juga ada unsur time travelnya. Dan menurut aku message dari buku ini tuh bener-bener bagus banget. Bahkan bisa aku bilang ya, setelah aku membaca buku yang ini, aku tuh jadi merefleksikan diri juga gitu terhadap diriku sendiri gitu kan. Apakah aku selama ini sudah bersyukur, dan apakah aku tuh juga pernah gitulah ya mengutuki nasib sendiri. Kayaknya aku juga pernah sih kayak gitu. Dan setelah aku membaca novel yang ini, aku tuh kayak terbuka, terbelalak gitu kan, kayak wah, ternyata jalan Tuhan itu udah paling bener, udah nggak mungkin salah gitu. Oke, untuk buku ketiga di sini tuh ada Atlas Emerald karyanya John Stephens. Ini tuh adalah buku yang lebih ke fantasi gitu sih, dan juga kental dengan unsur actionnya. Bercerita tentang 3 bersaudara yang mana salah satunya ini tuh sedang terjebak di waktu dan masa yang berbeda, ceritanya kayak gitu. Nah, akhirnya 2 saudara yang tersisa ini tuh kayak mencari cara untuk menyelamatkan saudara mereka ini sembari menghadapi masalah-masalah di dunianya mereka yang sekarang ini. Baca buku ini seru banget, meskipun tokoh-tokohnya itu masih bilang bisa remaja sih, anak-anak gitu lah ya. Tapi bukan sesuatu yang menurut aku too much, apalagi sampai nggak make sense gitu. Nah, untuk buku ini aku pernah mereview tapi lama banget sih. Tapi mungkin kalau kamu penasaran, mungkin bisa coba cek aja, siapa tahu tertarik untuk baca. Yang keempat yaitu Keajaiban Toko Kelontong Namiya karyanya Keigo Higashino. Ini lagi-lagi buku yang kayaknya semua orang pasti tahu, dan aku yakin banyak yang udah pernah baca juga lah ya tentang buku yang satu ini. Sesuai dengan judulnya, buku ini tuh menceritakan tentang tokoh kelontong yang bisa menghubungkan seseorang dari masa sekarang dan masa lalu atau ke masa depan gitu. Dan gak disangka ternyata keajaiban dari toko ini tuh menjadi daya tarik tersendiri buat toko itu. Dan beberapa pengunjung tuh mulai mengirimi surat-surat seakan menyatakan perasaan yang selama ini dipendam oleh mereka. Aku pribadi sebenarnya waktu saat membaca buku ini kurang bisa mendapatkan feel heartwarming yang katanya orang-orang itu bener-bener kerasa banget. Tapi untuk urusan time travel di sini itu bener-bener keren banget.
apalagi dipadu dengan magical realism. Jadi buku ini tuh menurut aku oke-nya tuh di situ. Karena kalau kita sering lihat di base Twitter gitu, banyak banget orang yang bilang kalau buku ini tuh keren banget, heartwarming dan menyedihkan gitulah ya. Tapi mungkin pada saat itu aku batu, jadi tidak merasakan heartwarming atau kehangatan dari buku ini, melainkan aku justru merasakan si time travelnya itu aja. Dan ini sebenarnya cukup tebel, ada 400-an halaman gitu. Jadi ya mungkin bisa kamu coba untuk baca juga. Oke, lagi-lagi di sini tuh aku udah pernah review yang lumayan lama juga videonya, tapi kamu bisa cek aja barangkali tertarik untuk membaca bukunya. Nah, yang terakhir di sini tuh adalah A Wrinkle in Time karyanya Madeleine L'Engle. Ini tuh jarang sih sebenarnya aku bahas di channel ini, dan aku juga bacanya lama banget waktu aku masih SMP, dan itu juga posisinya aku lagi pinjam dari teman aku. Kalau di buku ini tuh memang time travelnya itu bukan jadi main topik, tapi kayak jadi semacam kekuatan, atau mungkin di sini itu tokoh utamanya itu punya ability atau kemampuan untuk sesuai judulnya ya, Wrinkle in Time, membelokkan atau mengerutkan waktu gitu. Ya, aku bilang di sini tuh apa ya? Bisa aku bilang kayak time slip lah. Jadi bukan yang sampai disengajain banget gitu untuk masuk ke dunia dan waktu yang lain gitu. Dan di sini ya gitu aja sih sebenarnya untuk unsur time travelnya itu. Tapi menurut aku tetap keren sih untuk diikuti. Dan ini juga ada filmnya, dan aku udah pernah nonton juga filmnya dan juga keren gitu kan. Dan mungkin kalau kamu penasaran bisa coba cari di e-commerce ya, atau mungkin di Google Play Books kalau kamu mau bacanya versi Inggris. Harusnya judul ini ada sih ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Lumayan banyak, mungkin ada 5 judul tentang time travel. Dan mungkin kamu bisa merekomendasikan nih judul yang lain ke aku juga gitu kan, tentang time travel. Dan mungkin kamu bisa saling rekomendasiin juga buku ke pembaca yang lain gitu kan, tentang time travel. Oke, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak banget buat yang sudah nonton, dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.